Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak, khususnya kelas 5A? Ya, mudah-mudahan di tengah pandemi corona ini kita tetap berada di rumah, belajar dari rumah, apapun dari rumah, dan mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini jadi ya akan membahas 13 soal yang saya kasih kemarin ya. 13 soal itu kira-kira jawaban yang benarnya itu bagaimana dan alasan-alasan kenapa benar itu seperti apa ya. Silahkan untuk dilihat baik-baik atau disimak dengan sama. Mudah-mudahan kalian ketika kemarin mengerjakan sesuai dengan prosedur ya. Contoh di sini nama lengkap ya, tulis Faris ya. Oke, ya contoh yang lengkap is nama Ustadz aja wis. Oke. Ya, kelasnya jangan lupa kelas 5A. Karena kalian kelas 5A, kalau kelas 5B ya tulis 5B. Nomor absen 10 deh. Ya. Itu pasti kalian bisa ya. Nah, itu. Kemudian nomor 1. Seorang pengembala kambing yang namanya tertulis untuk surat Al-Qur'an adalah siapa? Ya. Kalian nggak usah mikir panjang-panjang ya. Di bab terakhirnya aja kita sudah jelas kalau judulnya adalah kisah teladan dari Luqman Al-Hakim. Maka dari itu kalian nggak usah cari itu Ja'far Shadiq siapa, Ibnu Mas'ud siapa, Abdul Qadir siapa ya. Yang jelas ini adalah menunjukkan kalau jawabannya itu sudah pasti adalah Luqman Hakim. Iya. Karena nggak ada surat yang namanya surat Ja'far Shadiq, itu nggak ada. Surat Ibnu Mas'ud juga nggak ada. Surat Abdul Qadir juga tidak ada. Tetapi kalau surat Luqman itu ada di Al-Qur'an. Terus kita lanjut untuk nomor 2-nya. Orang tua pasti akan menasehati anaknya ya. Bagi orang tua atau kalian ini kalau sudah besar pasti akan menasehati anak kalian itu supaya menghindari, ada kata menghindari sikap apa? Rendah hati. Salah dong, nggak mungkin. Rendah hati itu malah kita harus dipupuk supaya tidak sombong. Bijaksana, tidak mungkin lagi. Yang namanya orang adil, bijaksana itu sangat susah dicari sekarang. Hemat perlu ditinggalkan lah, perlu dihindari enggak dong ya, karena sifat hemat itu adalah sikap yang patut kita lestarikan atau patut kita miliki. Nah ini bagi yang tidak tahu, syirik itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa menganggap Allah itu mempunyai sekutu ya. Jadi kalian itu meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu untuk jawaban nomor 2 itu jawabannya adalah syirik ya. Dimanapun orang tua itu pasti akan menasihati anaknya supaya menghindari sikap syirik ya. Mengajarkan bahwasanya Tuhan kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bener nggak jawabannya 2 soal tadi? Nah, kalau sudah silahkan ke soal 3. Nah, kayak soal nomor 1 ya, lanjutannya ya. Surat Luqman dalam Al-Qur'an merupakan urutan yang keberapa? Oke. Mungkin bisa dicek di Al-Qur'an atau dilihat di bukunya. Kalau kita lihat di Al-Qur'an, surat yang nomor 30 itu adalah surat Ar-Rum. Ya. Itu adalah surat Ar-Rum. Yang 31 itu surat Al-Luqman. Yang ke-32 itu adalah surat As-Sajdah. Berarti jawabannya adalah yang apa? Yang B. Iya, 31. Nomor 4. Luqman Hakim adalah orang yang suka memberi nasihat. Ya. Yang namanya nasihat berupa apa? Kebohongan, kejahatan atau kebenaran, ya.
Yang namanya Pak Yai, Pak Ustadz atau dan lain sebagainya, pastilah kalau memberikan nasihat itu pasti nasihat yang berupa nasihat kebenaran. Yang namanya kejahatan itu tidak mungkin kita itu untuk menjadi sebuah nasihat, apalagi kebohongan. Luqman Hakim, ya kita lihat di buku nanti. Luqman Hakim adalah hamba sahaya dari negeri apa ini? Habasyah itu Ethiopia, Andalusia itu Spanyol, Syam itu di negara Arab, ya. Seperti kita ketahui kalau dalam sejarah itu jawabannya adalah Habasyah, ya, berarti di daerah Afrika atau daerah Ethiopia sana. Nomor 6, berikut ini adalah salah satu yang dikatakan Luqman Hakim untuk menjadi orang yang soleh, ya. Apa yang dilakukan oleh Luqman Hakim untuk menjadi orang yang soleh itu ada 4, ya. Salah satunya adalah bicara jujur. Nggak mungkin orang soleh itu bicaranya bohong. Nggak mungkin orang soleh itu suka mengingkari janji. Nggak mungkin orang soleh itu tidak dapat dipercaya. Pastilah orang yang soleh itu berbicara dengan jujur. Nomor 7, meneladani hidup sederhana dan tidak sombong merupakan teladan dari titik. Ya, apakah ini Fir'aun? Tidak mungkin dong, ya. Fir'aun itu adalah orang yang sombong pastinya. Dia menganggap dirinya itu adalah Tuhan. Yang apa? Karena Fir'aun itu tidak pernah merasakan yang namanya sakit. Nggak pernah demam, nggak pernah apa dan lain sebagainya. Makanya dia menganggap bosnya dirinya adalah Tuhan. Raja Namrud yang merupakan ayah dari Nabi Ibrahim, ya, yang dibakar itu tidak mempan, ya, yaitu adalah seorang ayah Nabi yang malah dirinya itu membuat patung, ya, membuat patung yang kemudian dihancurkan sendiri oleh anaknya. Ini maksudnya Abraha, ya, bukan Abraha, ya. Kita sudah pelajari di kelas 4, ya, tentang surat Al-Fil bahwasanya Abraha itu merupakan raja yang merasa iri terhadap adanya kota Mekah sehingga ingin menghancurkan Ka'bah dan kota Mekah. Maka dari itu pastilah hidup sederhana dan tidak sombong merupakan teladan dari Luqman Hakim. Luqman Hakim adalah orang pandai dan berhati-hati. Sikap ini disebut dengan apa? Yang namanya pandai dan berhati-hati itu ada kaitannya dengan bijaksana. Jadi ketika orang menjadi hakim itu pasti orangnya itu harus pandai dan mengambil keputusan juga sangat hati-hati, ya. Terus nomor 9, yang bukan teladan dari Luqman Hakim. Nah, ini yang bukan merupakan dari sifat-sifatnya Luqman Hakim. A. Bijaksana, B. Memberi nasihat kebenaran, C. Berkata jujur, D. Bersikap tidak adil. Sudah pasti dong jawabannya adalah yang D. Bahwasanya bijaksana itu lawan dari tidak adil. Pastinya Luqman Hakim itu adalah orang yang bijaksana. Sombong, iya, ini sombong dalam agama Islam disebut apa? Apakah tawadu? Bukan, tawadu itu adalah rendah hati. Takabur, iya, betul, jawabannya adalah takabur. Sombong dalam agama Islam disebut takabur. Oke. Arti Al-Hakim, artinya apa? Al-Hakim, bijaksana, ya. Nanti kalau ada jawaban selain bijaksana, insya Allah nanti juga akan saya benarkan, ya, yang mirip-mirip atau orang hakim atau dan lain sebagainya. Terus ini nomor 12 itu sama kayak soal nomor tadi, ada di surat 31. Nah, sebutkan amalan yang dilakukan Luqman Hakim supaya menjadi orang soleh, ya. Di buku sudah jelas. Ini hampir sama dengan beberapa sifat-sifat dari Nabi. Yang pertama, berkata jujur, pasti. Nomor 2, menunaikan amanah atau dipercaya. Nah, jadi Luqman Hakim kalau dipercaya seseorang pasti dia menjalankan amanah tersebut. Tidak mungkin dia tidak menjalankan amanah. Nomor 3, setia kepada janji.
setia kepada janji. Makanya yang terakhir apa namanya ya, Luqman Hakim itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, udah. Kalau kalian jawabannya seperti ini, dijamin dapat 100 tuh ya, dari awal sampai akhir. Nanti jawabannya adalah 100. Oke, sampai sini dulu untuk pembahasan soalnya. Nanti link di bawah ya. Link di bawah seperti biasanya itu ada 20 soal latihan PAS ya, penilaian akhir semester. Ada 20 soal, ngerjainnya seperti ini. 20 soal tadi itu semuanya pilihan ganda ya. Semuanya pilihan ganda, silahkan kalian mengerjakan. Nanti setelah mengerjakan lihat nilai atau lihat skor kalian, itu nanti di sana bisa langsung mengetahui mana yang kalian kerjakan benar dan mana yang kalian kerjakan salah. Baiklah, untuk kali ini saya akhiri dulu. Tetap belajar di rumah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.